kan giginya Om Tony. Sama nenek dibantai gini. Yang mengizinkan anak keduanya tak itu bisa ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Minggu 28 Maret. Hari tepatnya ulang tahun ayah yang ke-65, juga Lia, Raffi. Semoga di ulang tahun ini mendapatkan berkah dari Allah, dan kami mengucapkan selamat ulang tahun ayah, Lia, Raffi. Semoga diberi panjang umur yang barokah, diberi kesehatan yang sempurna, kesehatan yang sehat walafiat, dan diberi rezeki yang melimpah ruah barokah. Untuk Raffi, semoga Raffi menjadi anak yang soleh ya, pintar sholat, mengaji, belajar, dan mudah-mudahan Raffi bisa tunduk, patuh dengan Abi dan Umi ya, Dek Raffi. Selamat ulang tahun semuanya. Kesan dan kesan pada ayah, pada nenek adalah banyak sebenarnya. Kesan yang paling tidak bisa saya lupakan itu adalah kesan sewaktu saya dijak menunaikan ibadah haji. Wih, luar biasa, senangnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah ini menjadikan amal kebaikan ayah dicatat di Allah di akhirat nanti menjadi amal yang tidak berputus-putus. Terima kasih ya ayah. Banyak banget kenangan sama ayah, diantaranya pas aku nggak mau ikut wawancara Telkom. Nah itu ayah muara besar sampai ngomong gini, nanti kalau ada yang terjadi di rumah tanggamu, ayah nggak akan ngewangi loh, sampai kayak gitu. Tapi untungnya ancaman itu jadinya aku sekarang alhamdulillah ada di Telkom. Alhamdulillah juga ternyata tidak perlu keluar kota atau berpisah dengan keluarga. Terus ada lagi itu waktu aku lagi belajar UMPTN, itu kan tiada hari tanpa belajar aku. Nah suatu hari karena aku waktu di atas lagi belajar, tiba-tiba ayah ke atas bawa susu telur jahe, susu sapi kasih telur sama jahe, temen-temenan. Jadi sebenarnya ayah sendiri support terhadap aku. Terus apalagi ya, sebenarnya kenangannya banyak. Ada kenangan sedih sih yang jadi turning pointku. Jadi aku dulu tuh nggak terlalu punya ambisi, pokoknya pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi aku pernah menyaksikan ayah pinjam uang gitu ke saudara, dan dari situ itu sangat membekas karena dari situ aku jadi bertekad untuk tidak bergantung pada orang lain. Dari situ aku bertekad untuk melindungi ayah sama ibuku dari orang-orang yang merendahkan ayah dan ibu gitu. Itu sih, itu kenangan sedih yang jadi turning pointku. Akhirnya aku itu yang menjadi aku berdoa kepada Allah. Allah Maha Pemberi, Maha Kaya. Asal kita taat, maka Allah akan membantu kita. Tidak ada yang sulit di dunia ini, dengan pertolongan Allah itu nggak ada yang sulit. Gitu sip. Itu adalah kenangan sedih dan kenangan yang ini sih, yang manis. Di antaranya sebenarnya masih banyak. Kenangan yang membekas sama ayah itu waktu aku main di rumahnya temanku Ika.
Waktu itu pulangnya kemalaman, terus waktu mau pulang ternyata sepeda motorku tuh rusak, nggak bisa di starternya tuh rusak. Akhirnya aku telepon ayah, dijemput sama ayah. Nah sepedanya ayah tak pakai. Nah ayah pakai sepedaku yang rusak. Waktu itu nyari bengkel tuh belum ketemu bengkelnya. Akhirnya sama ayah itu nggak tahu starternya itu kayak ditarik. Jadi waktu naik motor itu sambil ditarik, rrrt, 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 kayak gitu itu sampai di rumah. Nah waktu itu aku merasa bersalah banget, kasihan banget, dan pokoknya waktu itu aku nggak mau nyusahin ayah lagi. Kenangan yang paling membekas itu dulu waktu SD. Jadi waktu SD itu jemput itu telat, sering telat. Bahkan pulangku dulu itu jam 12 siang, dijemputnya itu jam 3. Jadi sampai semua teman-temanku itu udah pulang, nah aku itu baru dijemput terakhir, itu sampai sendirian di sekolahan. Itu sih paling mengenang. Makanan yang disukai ayah itu apa ya? Kayaknya ayah itu senang makan enak sih. Ayah senang makan enak, tapi ayah itu tidak memandang bahan apa yang dimakan, bahan dari mana, yang penting olahannya enak, ayah itu mesti suka gitu. Contohnya kentang kesukaannya ayah juga. Tapi kalau masaknya nggak enak yo, dia nggak suka. Tuh, senang makan enak, ya. Makanan yang disukain ayah itu jangan bobor sama iwak pindang pakai sambelnya nggak terlalu pedes. Kalau makan kesukaan ayah itu sate kambing, itu sih yang tak ingat. Sama kalau misalnya gorengan itu mintanya digorengnya itu sampai garing, itu sih. Makanan yang disukai ayah sebenarnya banyak sih, cuman yang paling inget aku itu ayah suka sayur bobor, ada sambal terasi, tempe sama pindang. Ayah itu seperti apa ya? Ayah itu seperti kalau orang belum pernah kenal ayah, itu ayah kayak kereng ya, kayak keras. Tapi sebenarnya enggak sih. Ayah itu cuman apa ya? Disiplin. Sebenarnya keras, tapi kerasnya enggak keras gimana gitu. Dia itu keras, tegas, dan dia tidak suka orang yang lembek. Makanya kadang-kadang ayah itu kan mendidik anak diajari yang disiplin, diajari yang agak apa ya itu namanya, kok keras ya. Enggak sih ya, disiplin ya. Enggak suka orang lembek, soalnya ayah itu tahan banting, ngajari anak itu tahan banting. Kalau belum dicoba itu ayah enggak percaya itu loh. Coba dulu baru saya percaya gitu. Jadi tahan banting, baik laki maupun perempuan. Diajari soro daripada diajari bahagia. Kalau soro itu harus belajar, kalau bahagia itu otomatis semuanya orang bisa gitu. Ayah itu kalau diibaratkan makanan itu apa ya, renyah di luar, halus di dalam. Renyah di luar, lembut di dalam gitu loh. Ayah itu orangnya tegas, udah jelas. Terus habis gitu rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi kalau misalnya pas di pantai gitu ya, itu tuh bisa aku jalan sama ayah itu dari ujung pantai ke ujung pantai satunya. Jadi pengen tahu, jadi mengeksplor, traveling apa, jiwa eksplornya itu tinggi. Itu aja sih. Ayah itu menurutku selama menjadi ayah, aku ikut satu rumah sama ayah itu orangnya tegas, galak, terus pokoknya keras. Kalau A tetap A, kadang kita nggak bisa nego gitu. Ayah itu nggak ngasih alasan kenapa harus seperti ini ya, keputusannya ini, itu ayah nggak pernah ngasih alasan. Itu kadang yang
kita waktu itu dengan jiwa-jiwa masih muda pemberontak itu waktu maksudnya ayah apa sih? Tapi ternyata sekarang setelah aku jadi orang tua, aku jadi tahu, oh maksudnya ayah ini. Di antara ayah itu terlihat tidak peduli, mungkin ayah karena sibuk bekerja selama ini karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan rumah tangga, jadi terkesan ayah itu nggak deket sama anaknya. Tapi sebenarnya ayah itu sudah punya road mapping besar bagaimana membuat anak-anaknya ini sukses gitu. Seperti yang sekarang saya contoh ya, saya usahakan untuk dicontoh adalah ngaji. Ayah itu meskipun ayah sendiri tidak terlalu lancar mengaji, tapi ayah punya prinsip bahwa anaknya setiap hari harus mengaji. Meskipun ayah juga keterbatasan dana, tapi gimana caranya supaya anaknya ini ngaji di masjid. Kalau misalkan masjidnya udah nggak ada gurunya lagi, ayah akan cari gratisan siapa yang mau ngajari anaknya ngaji. Antaranya ayah pernah minta bantuan Pak Fadoli, Pak Sueb, dan aku ingat waktu itu aku sama Putri Tok yang belajar ngaji ke Pak Sueb, terus Pak Fadoli, terus Pak Imam ya, Pak Ali yang di rumahnya Pak Hendro. Nah itu yang bikin aku waktu itu maksudnya sebenarnya agamanya ayah juga nggak terlalu ini, tapi ayah punya prinsip-prinsip. Di antaranya adalah investasi pendidikan gitu. Yang akhir-akhir ini ayah juga bilang ke aku kalau tentang pendidikan jangan pelit. Jadi saya juga lihat dulu ayah menyekolahkanku di MIN yang SPP-nya lebih mahal dari kebanyakan. Terus juga ayah setiap bulan gimana caranya supaya nggak banyak SPP-nya, jadi ayah meminta keringanan ya kayak gitu. Ayah itu juga memikirkan masa muda kita gitu, nggak notabene keras juga enggak, tapi ayah itu memperbolehkan kita lihat konser gitu, tapi diantar, nggak diculno dewe anaknya, diantar, dijemput. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa ayah itu sebenarnya khawatir sama anak-anaknya, proteksi, tapi ayah itu kepengen anaknya itu juga merasakan masa muda lah. Meskipun nonton konser berapa kali sih? 2 kali ya paling, Celine Seven sama sekolah. Tapi anaknya juga kepengen menikmati masa-masa muda, nggak hanya belajar terus gitu. Itu terus pendidikan dari ayah dan ibu itu juga bagusnya juga ini silaturahmi. Terus ayah itu orangnya kebahagiaannya ada di menolong orang lain. Jadi waktu dulu aku nggak paham kenapa sih ayah golek-golek masalah gitu. Kadang ke Blitar ya nanti pulang siang, ternyata siang ayah hilang kemana, entah kemana, ntar ternyata balik-balik malam baru balik. Ternyata ayahku silaturahmi ke saudara-saudara nyari masalah. Jadi saudara-saudara yang punya masalah sama ayah dibantu. Itu yang dulu itu aku tuh waktu masih kecil berpikir lah apa sih kok repot gitu. Jadi orang kok repot Tapi ternyata setelah besar aku baru paham bahwa ada beberapa orang yang kebahagiaannya itu dari membantu orang lain, dan itu bagus sekali itu. Maksudnya ayah itu perlu dicontoh yang itu ya, membantu orang lain itu sip lah. Ayah itu selalu terdepan. Misalkan kayak tamunya Pak Mukni nggak iso parkir mobil, ku moro-moro ayah ngewangi parkir mobil. Itu sih ayah orangnya itu. Makanya dan ayah itu nggak bisa kalau misalkan nggak direken, maksudnya nggak dimintai bantuan. Itu ayah itu orangnya gitu. Jadi ayah itu seneng kalau dimintai bantuan. Makanya waktu jadi RT RW ayah semangat gitu, karena ayah seneng. Diantaranya juga membangun sekolah. Ayah nggak dapat apa-apa, ayah hanya mendapatkan kebahagiaan dan insya Allah amal jariah.
Ayah itu orangnya tegas, kadang-kadang itu mukanya kelihatan serem, kereng, tapi sebenarnya baik. Terus ayah itu suka banget sama silaturahim, sama keluarganya itu suka banget. Jadi kalau mudik itu kita disuruh mengunjungi hampir semua saudaranya, ya karena memang suka silaturahim. Terus ayah itu hemat, bahkan kadang sama dirinya sendiri tuh eman-eman, hemat itu ayah, tapi biasanya sama orang lain nggak eman. Sama pekerja keras, jadi melakukan segala upaya, yang penting kebutuhan anak dan istrinya tercukupi. Ayah. Kalau menurut saya kelebihan ayah itu banyak sih, kelebihannya banyak sekali. Cuman saya nggak bisa mengucapkan di sini kelebihan ayah. Ayah itu yang jelas, ayah itu tanggung jawab dalam keluarga, menyayangi keluarga, juga insya Allah setia, dan juga sayang sama anak, cucu, menantu, itu sangat sayang sekali. Ayah, manusia itu juga ada kekurangannya ayah. Apakah kekurangan ayah? Orang itu tidak sempurna, mesti ada kelebihannya, juga bisa ada kekurangannya. Kadang-kadang ayah itu kekurangannya itu kadang kalau sakit itu gak mau diajak ke dokter, sulit diajak ke dokter. Lamun sudah diajak ke dokter, dapat obat juga gak dimakan, batuk-batuk gak mau minum obat. Gitu loh ya, tolong ya, tolong kalau minum obat diminum, kalau sakit ke dokter, semuanya sayang ayah, ya. Kelebihannya ayah itu dari pola pikir ya. Pola pikir ayah itu wawasannya luas. Ayah itu bisa memutuskan atau memandang suatu masalah itu dari sudut pandang yang luas gitu, dari segala sisi gitu. Jadi orangnya juga cerdik, orangnya juga cerdas. Di antaranya juga ayah ini termasuk dosen yang punya trik gimana caranya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang beragam ya. Jadi itu ayah itu juga sangat mengerti tentang pendidikan. Jadi Rafa begini, Raffi banyak konsultasi ke ayah itu. Ayah itu gitu, kalau memutuskan sesuatu itu dari sudut pandang yang lebih luas gitu, nggak hanya satu sisi aja. Itu orangnya juga cerdik. Ya. Kekurangannya ayah itu aib ya. Jadi nanti semua manusia pasti punya kekurangan. Jadi nanti kekurangannya dijabri aja. Kelebihan Kong itu suka menolong, entah itu nolong saudaranya atau tetangganya atau siapa aja, itu mesti tanpa pamrih, baik itu berupa materi, nolong materi, ataupun nolong tenaga, ataupun mobilnya dipinjem-pinjem buat keperluan korban, keperluan cari sapi atau ke rumah sakit jenguk orang, itu tanpa pamrih dan tulus banget nolongnya. Terus ngasih saudara juga ndak eman-eman. Jadi kalau ngasih saudara itu ya wis plung. Itu kelebihanku. Kalau kekurangannya ya itu kadang ngasih saudara itu nggak eman, tapi anaknya disuruh hemat. Anaknya disuruh hemat. Kekurangannya lagi itu kadang kalau anaknya ada salah, kadang diungkit-ungkit. Contohnya saya kan nggak masuk SMA 1, nah itu kan disalahkan, itu nggak tahu sinau gara-gara nari suawan sore bengi. Itu waktu SMA, waktu sudah kuliah juga masih diungkit gitu, itu gara-gara nari nggak masuk SMA 1. Ya itu aja. Kelebihannya itu ayah itu orangnya ramah, jadi suka bertamu. Jadi kalau misalnya kita sedang bertamu ke rumah seseorang, saudara atau teman gitu, itu ngobrolnya itu lama. Itu sih kelebihan ayah, jadi mudah bergaul ya kalau bahasa zaman sekarang ya.
mudah bergaul. Terus habis gitu yang kedua, orangnya itu dermawan, jadi suka membantu saudara, terus teman-temannya, terutama untuk keluarga-keluarganya, baik itu finansial atau pendidikan dan segala macamnya, itu suka membantu. Dan juga selain dermawan itu ada sisi hematnya juga, jadi hemat dalam hidup kesehari-hariannya itu hemat banget ayah. Terus lagi tadi kelebihannya dua itu, kalau kekurangannya balik lagi tadi emosinya tinggi. Terus kalau marah sih ayah serem dulu. Itu sih yang tak ingat. Oke. Kong itu orangnya baik, tapi kadang-kadang nggak suka. Soalnya biasanya Kong itu ngambil sepedanya nenek mau ke kandang ayam, jadi aku nggak bisa pakai sepedanya nenek. Menurutku Engkong itu orangnya baik, terus rajin sholat ke masjid, terus suka makan pisang, terus kalau habis pulang dari kantor mesti bawain jajan, terus suka ngajak jalan-jalan ke kompleknya Engkong. Kalau kebiasaannya Engkong itu kalau aku lagi duduk enak-enak sambil bungkuk, terus Engkong ngomong, "Sama tegak, akhirnya aku harus tegak, cuma gak enak. Gimana menurutmu, Kom? Baik, Terus, hidup sini. baik. Terus sayang aku. Terus bisa diajak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan biasanya dibeliin jajan. Kayak gimana? Itu orangnya baik, sayang keluarga, pintar karena itik. Apalagi? Sudah. Sudah. Menurutmu Kong gimana, Kong? Menurutmu Kong gimana, Naila? Menurutmu gimana, Naik? Gimana Kong itu? Menurutmu gimana? Oh gitu. Oh iya. Terus gimana lagi, Naila? Naila, menurutmu Kong gimana? Enggak lucu. Pas kelihatan giginya Om. Engkong lucu pas tahu Engkong lucu pas senyum. Senyum. Apalagi? Udah salam buat Engkong, selamat ulang tahun Engkong. Semoga ntar habis pensiun sering ngajak kita cucu-cucunya jalan-jalan, terus cucunya dibeliin sepeda biar bisa goes bareng, terus sering beliin jajan. Udah, oke. Kong lucu pas? Pas lagi nggak tahu. Kong itu lucunya pas ngapain? Waktu di foto sama Guyu. Guyu gimana? Guyu. Kenapa kok lucu waktu guyu? Alias kelihatan giginya ompong. Sama waktu ngapain lagi? Waktu foto Foto gimana? sama nenek di pantai sini. Oh itu. Oke. Kesan pertamanya, yang pertama itu waktu pertama kali bertemu itu waktu apa namanya, antar umiknya pulang dari kampus. Pertama kali melihat ayah itu sedang ada tamu, ya di ruang tamu itu kan ruang tamunya kelihatan sampai keluar. Kebetulan lewat di situ antar umiknya. Kesan pertamanya memang kelihatannya orangnya tegas ya. Dari situ mungkin bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik gitu. Kemudian orangnya kelihatannya serem. Saya mau bertamu aja ke segan. Waktu pertama kali rambut saya gondrong, agak segan juga untuk bertamu. Kesan bertemu pertama
gimana ya, kayaknya kesannya itu pendiam gitu ayah itu. Maksudnya yang banyak nemu itu ibu waktu itu. Jadi pendiam, terus apa ya, formal gitu kan, cenderung jaim menurut saya. Ya, cenderung jaim. Jadi sing banyak nemui waktu itu ibu. Jadi kalau ngobrol dan seterusnya banyak nemani itu ibu. Itu sih kesan pertama gitu. Maksudnya dosen banget gitu kan, dosen biasanya kan banyak yang jaim gitu kan, jadi agak pendiam gitu kan, terus formal gitu. Ya itu sih kesan pertama. Kesan pertama ketemu ayah itu orangnya ramah, dan waktu pertama kali ketemu ayah banyak diajak ngobrol, terus banyak ditanyain. Dan ayah itu terlihat dari awal memang punya karakter yang tegas. Setelah sekian lama mengenal ayah ya, orangnya baik. Kemudian yang saya saluti dari ayah itu, beliau itu senang menolong orang lain ya. Mulai dari pendidikan, mulai dari masalah ekonomi. Terutama yang saya berkesan itu dari segi pendidikan, bagaimana banyak saudara-saudaranya ayah yang tidak mampu, tolong untuk masuk ke Poltek untuk sekolah dengan gratis, dan untuk mengubah, dan ayah berharap nasibnya dapat berubah dan mengangkat derajat orang tuanya. Dan ayah itu orangnya enak kalau diajak ngomongnya, bisa cepet nyambung, enak diajak diskusi ya. Mulai dari diskusi masalah pendidikan, masalah politik, masalah teknologi dan lain-lain. Setelah jadi mertua ternyata Kong itu nggak pendiam gitu kan, jadi cair juga. Maksudnya bahan yang mau dibuat ngobrol itu banyak. Maksudnya kalau pas ketemu banyak orang gitu kan, yang diomongkan juga banyak gitu. Ya mungkin karena wawasannya ayah luas gitu kan. Itu yang pertama. Yang pertama ini kadang kala ada waktunya ayah itu jadi pendiam gitu. Ini agak misterius gitu kan. Kadang banyak ngomong, kemudian kadang pendiam. Terutama waktu setelah giginya lepas itu beberapa momen itu kadang pendiam. Jadi agak ngeremnya gitu. Terus yang kedua, ayah itu bijaksana gitu kan. Maksudnya waktu mau mutusin sesuatu itu pertimbangannya banyak, detail gitu. Mau beli pertimbangannya banyak, cenderung nggak jadi beli. Terus detail sekali, bijaksana sekali. Dan menurutku salah satu keputusan yang bijaksana itu yang mengizinkan anak keduanya tak itu bijaksana. ya kurang lebih begitu. Cuma ini yang pengen tak tiru dari ayah itu kan yaitu tadi pengen punya banyak bahan ngomong itu masih pengen tak kemudian silaturahminya banyak itu kan, jadi semangatnya tinggi untuk silaturahmi itu kayaknya perlu saya contoh. Itu saya sendiri nggak terlalu bisa. Oke, salut buat ayah. Ayah orang yang tegas. Ayah itu punya prinsip yang kuat. Ayah itu punya perhatian yang besar, sama besar gitu ya, ke semua anak-anak, ke semua cucu-cucu. Dan waktu ngobrol atau cerita sama ayah itu banyak sekali nasihat-nasihat yang secara tersirat gitu bisa didapatkan. Dan ayah itu orang yang sangat punya kemauan yang sangat besar gitu kalau dalam hal untuk membantu banyak orang. Harapan dan doa nenek pada ayah dan sekaligus kepada anak-anakku yang ulang tahun, Raffi dan Lia. Saya doakan mudah-mudahan ayah terutama diberi kesehatan yang sempurna, dihindarkan dari virus corona yang mengerikan ini, dan diberi kekuatan iman Islamnya, dan diberi kesabaran
untuk selalu mendidik keluarga, istri, anak dan cucunya ke jalan yang lebih baik lagi. Juga untuk Lia, sudah usia berapa Lia? Nah, semoga dengan usia Lia ini, Lia semakin dewasa, semakin bijak, dan semoga menjadi ibu-ibu rumah tangga yang lembut. Tapi jangan jadi ibu rumah tangga yang lemah lembut. Lemahnya dihilangkan saja. Jadi ibu rumah tangga itu yang lembut saja, jangan lemah loh ya. Dulu biasanya, jadi ibu rumah yang lemah lembut itu. Kalau nenek nggak suka, nggak setuju itu. Jadi seorang ibu yang lembut di hadapan suami, di hadapan anak-anaknya, tapi jangan lemah. Kita harus kuat menghadapi apapun dan harus sabar mendidik putra dan putrinya dan menjadikan rumah tangganya yang sakinah, mawadah, warohmah. Tunduk pada suami dan ibadah yang khusyuk. Selamat ulang tahun semuanya, Ayah, Lia, Raffi, selamat ulang tahun. Baik, harapannya untuk Ayah, yang pertama selamat ulang tahun Ayah, bertambah usia, jadi berkurangnya hidup juga di dunia. Semoga Ayah semakin mengintrospeksi diri, ibadahnya semakin baik, kemudian kebetulan bersamaan dengan memasuki masa pensiun. Semoga di masa pensiun ini Ayah lebih tentram, lebih tenang, terus hidupnya tambah bahagia, nggak usah mikir teman-teman, pokoknya ikuti kebahagiaan aja. Anaknya sudah mandiri semua, sudah hasil kerja keras Ayah dari dulu sampai sekarang, gimana caranya menjadikan saya, Fikri, Putri jadi orang yang seperti sekarang ini juga karena jerih payahnya Ayah dan Ibu. Jadi sekarang sudah waktunya untuk menikmati masa berdua, nyantai. Kalau misalkan ada yang perlu dibantu anak-anaknya, ini sudah insya Allah didoakan aja. Jadi kegiatannya Ayah sama Ibu mendoakan anak-anaknya, semoga bisa mendidik cucu-cucunya, anak-anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, pekerjaan dilancarkan, rezeki dilancarkan. Nah itu, selamat memasuki masa pensiun. Semoga bahagia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayah atas bimbingannya selama ini. Terima kasih sudah menjadi ayah saya. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dilahirkan dan diberikan orang tua, ayah dan ibu. Itu sebuah karunia yang sangat besar. Begitu. Dan minta maaf Ayah selama ini, kemungkinan jika ada kata-kata atau perbuatanku yang menyakiti hati Ayah dan Ibu juga, mohon dimaafkan. Sesungguhnya itu karena ketidaktahuanku dan kebodohanku aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Kung, semoga sehat selalu, semoga selalu diberi limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Pesannya, Kung sudah 65 tahun, tidak perlu ngejar lagi urusan duniawi, kejarlah akhirat, bahagiakan istri, banyakin sedekah, terus nggak perlu eman-eman, jadi nikmati aja hasil kerjanya Ayah selama ini. Kalau mau umroh silakan, kalau mau ke Turki monggo, ya pokoknya dinikmati aja dan mengejar akhirat. Harapan untuk Ayah yang pasti diberikan sisa umur yang barokah, terus keinginannya semuanya tercapai dan selalu diberikan kebahagiaan bersama Ibu.
Selamat ulang tahun Ayah, semoga Ayah makin berkah usianya, bertambah keimanan dan ketakwaannya, selalu bahagia, dan kita semua bisa jadi keluarga yang terus bersama sampai nanti di jannahnya Allah. Harapan dan doa yang terbaik deh pokoknya untuk Bung atau Ayah, sehat terus, sehat selalu. Terus karena Ayah itu kan tipenya energik gitu ya, energik, aktif gitu kan. Mudah-mudahan nanti ke depan selalu ada kegiatan atau aktivitas atau kesibukan yang bisa mengisi hari-harinya itu dengan kesenangan, kebahagiaan, dan semakin mendekatkan dengan Selamat ulang tahun ya, Kung. Sesi dokumenter. Ibu, Ayah, dan Ayah. Ayo, saya ngomong durung kesal. Yuk, mari. Itu topinya, Pak.